Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, setelah beberapa waktu lalu saya belum membahas soal ya mengenai siklus akuntansi perusahaan dagang. Nah, pada hari ini saya akan membahas beberapa soal terkait dengan siklus akuntansi pada perusahaan dagang. Oke, ada beberapa catatan penting dalam perusahaan dagang, di mana perusahaan dagang ini memiliki beberapa perbedaan dengan perusahaan jasa. Yang pertama adalah pada perusahaan dagang dia memiliki sebuah akun baru di bagian harta, yaitu berupa persediaan barang dagang. Ya. Nah ini yang menjadi salah satu karakter penting dari yang namanya perusahaan dagang, yaitu adanya persediaan barang dagang. Nah, kemudian dalam perusahaan dagang itu sendiri juga dia memiliki satu biaya yang memakan porsi paling besar ya, memakan porsi paling besar. Mungkin kalian sudah pada tahu ya, porsi biaya terbesar dalam perusahaan dagang yaitu adalah HPP, ya, harga pokok penjualan atau biasa dalam istilah asing kita kenal dengan cost of goods sold atau COGS, gitu ya. Nah ini pada slide yang berupa PDF ini saya tampilkan nih bagaimana cara menghitung HPP atau COGS ya. Jadi untuk menghitung HPP atau COGS kita memerlukan sejumlah data, yaitu persediaan awal, kemudian ada pembelian, beban angkut, retur pembelian, potongan pembelian, kemudian persediaan barang dagang akhir. Bagaimana ketika misalnya salah satu poinnya itu tidak ada? Langkah pertama adalah kita cek terlebih dahulu. Tidak adanya itu karena terselip atau mungkin kita harus mencarinya terlebih dahulu, gitu ya. Kalau misalnya memang dalam kasusnya itu memang tidak diketahui besarannya, kemudian kita tidak diwajibkan untuk mencari, maka kita bisa anggap salah satu itemnya ini menjadi nol ya, menjadi nol. Misalnya selama 1 bulan itu tidak ada transaksi mengenai potongan pembelian gitu. Nah, itu kita bisa anggap potongan pembeliannya di sini nol gitu ya. Nah, ini formula ini sebaiknya kalian betul-betul pelajari ya. Kalian harus bisa mempelajari formula ini karena tidak hanya digunakan pada pengantar akuntansi saja, tapi juga nanti ketika kalian di semester 3 belajar mengenai manajemen keuangan, nah kalian juga akan ketemu dengan materi ini ya, terutama ketika kalian membahas mengenai financial statement analysis ya, analisis laporan keuangan. Nah kemudian untuk laporan laba ruginya ya, untuk laporan laba ruginya di sini seperti kita ketahui, kalau di perusahaan jasa, dulu pendapatannya adalah berupa pendapatan jasa. Nah, berbeda dengan perusahaan dagang, di mana pendapatannya adalah berupa sales atau penjualan. Ya, sales atau penjualan. Nah, di sini kita ganti ya pendapatannya berupa penjualan, ini yang paling utama. Kemudian dikurangi dengan biaya terbesarnya tadi ya, yaitu HPP, kemudian dikurangi lagi dengan beban-beban operasionalnya. Ini beban operasional yang saya contohkan di sini adalah andai kata kondisinya adalah semua beban ini nih muncul semua gitu ya. Kalau misalnya ternyata beban operasionalnya hanya ada beban perlengkapan dan beban gaji saja ya berarti kalian cukup mencantumkan beban operasional, beban perlengkapan dan beban gaji saja pada income statement-nya begitu ya. Kemudian di sini laba kotor dikurangi dengan beban operasional ini akan menghasilkan EBIT ya.
earning before interest and tax, laba sebelum bunga dan pajak. Nah, seandainya perusahaan juga memiliki usaha lain, misalnya dia juga menyewakan ruko atau menyewakan rumah atau mungkin menyewakan bangunan, nah berarti mungkin ada kemungkinan terjadi yang namanya pendapatan lain. Kalau misalnya nggak ada pendapatan lain, kita bisa skip yang bagian ini ya. Kita bisa skip bagian ini. Kemudian pajak. Nah, ini mengenai pajak. Kalau seandainya memang dalam kasusnya itu diketahui mengenai pajaknya sebesar berapa persen dari apa, atau misalnya pajaknya sebesar 5% dari laba kotornya. Nah, berarti itu nanti kita bisa mengetahui itu besaran dari beban pajak. Kalaupun misalnya tidak ada, maka kita tidak perlu ambil pusing ya. Kita bisa skip juga nih untuk beban pajak. Jadi laba bersihnya bisa kalau misalnya tidak ada pendapatan lain dan juga tidak ada beban pajak, maka laba bersih dari perusahaan dagang itu bisa cukup berhenti sampai dengan EBIT saja atau laba bersih sebelum bunga dan pajak ya. Mungkin itu sekilas materi mengenai perusahaan dagang ya, materi mengenai perusahaan dagang. Kemudian untuk penyesuaian ya, untuk penyesuaian mungkin kalian sudah membuka materi yang lalu ya, di mana untuk penyesuaian tambahannya itu adalah kalau di perusahaan dagang mungkin kita buat lebih mudah saja ya. Jadi sebenarnya untuk penyesuaian itu dia ada dua metode. Ada metode ikhtisar laba rugi dan satu lagi ada metode persediaan, gitu ya. Nah jadi untuk lebih mempermudah kita pakai metode yang ikhtisar laba rugi. Kalau menggunakan metode ikhtisar laba rugi yang kita sesuaikan itu tambahannya itu adalah yang pertama, kita menyesuaikan persediaan barang dagangan awalnya. Kemudian yang kedua, kita menyesuaikan persediaan barang dagangan akhir. Untuk jurnalnya seperti apa, mungkin kalian bisa cek di materi sebelumnya yang sudah pernah saya share mengenai jurnal penyesuaian pada perusahaan dagang. Oke. Nah, dalam satu materi ini ini saya menyediakan beberapa latihan soal nih. Ada 8 ya, ada 8 latihan soal. Kita coba bahas sebagian. Nanti sebagian lagi akan kita lanjutkan minggu depan, oke? Nah, di sini untuk latihan soal yang pertama di sini ya. Ini diketahui ada beberapa akun, mulai dari persediaan awal, persediaan akhir, kemudian pembelian, potongan tunai pembelian, biaya angkut, retur pembelian. Nah, yang diminta di sini adalah dengan menggunakan data di atas, hitunglah yang pertama berapa pembelian bersihnya atau net purchase, kemudian yang kedua berapa barang tersedia untuk dijual ya atau BTUD, kemudian yang ketiga adalah berapa harga pokok penjualannya. Nah, ini mudah saja ya. Ini mudah saja. Ini kalian tinggal menggunakan formula ya, formula tadi untuk menghitung HPP. Formula tadi untuk menghitung HPP. Nah, kalau kalian tanya yang mana, yang ini ya. Ini formulanya untuk mencari HPP. Ini formula untuk mencari HPP. Tinggal kita isikan ya. Tinggal kita isikan angka-angkanya. Ya, tinggal kita isikan angka-angkanya. Misalnya seperti di sini untuk persediaan awalnya 81 juta. Kemudian pembeliannya 340 juta. Kemudian beban angkutnya di sini nilainya 10.800.000. Selanjutnya retur pembeliannya di sini senilai 16.200.000. Kemudian potongan pembeliannya senilai 6.300.000. Nah, yang pertama dicari di sini adalah pembelian bersih ya. Pembelian bersih ini yang pertama kali diminta. Untuk pembelian bersih di sini caranya adalah
Di sini pembelian bersihnya, sorry, ini kita pindahkan dulu ya. Nah, pembelian bersih ini adalah pembelian ya, pembelian kemudian dikurangi dengan retur, dikurangi dengan potongan pembelian, kemudian di sini kita kurangi juga dengan potongan pembelian dan nanti akan ditambah dengan beban angkut. Jadi di sini pembelian, kemudian kita tambah dengan beban angkut, kemudian dikurangi dengan retur pembelian, dikurangi lagi dengan potongan pembelian. Nah, pembelian bersihnya nilainya adalah 328.300.000. Kemudian berapa nilainya untuk barang tersedia untuk dijual? Nah, barang tersedia untuk dijual di sini nilainya adalah hasil penjumlahan dari persediaan barang dagang awal ditambah dengan pembelian bersihnya. Ya, ini juga kan yang ditanya nih. Kita kasih tanda dulu supaya nggak bingung ya. Ini berarti persediaan awal kita tambah dengan pembelian bersih. Jadi diperoleh barang tersedia untuk dijualnya adalah 409.300.000. Kemudian persediaan akhir ya. Nah, persediaan akhirnya ini sudah diketahui jumlahnya ya. 94.500.000. Nah, HPP ini cara mencarinya adalah barang tersedia untuk dijual ya. Barang tersedia untuk dijual 409.300.000 kita kurangi dengan persediaan akhir. Ya, jadi di sini kita peroleh HPP-nya adalah 314.800.000. Oke, ini kita tandai dulu tadi yang diminta. Nah, ini adalah penyelesaian untuk yang nomor 1 ya. Untuk yang nomor 1. Oke. Selanjutnya kita ke nomor 2. Nah, untuk yang nomor 2 di sini diketahui datanya nih, ada penjualan, ada persediaan awal, ada retur pembelian, ada retur penjualan, ada persediaan akhir, ada HPP dan ada biaya angkut. Yang ditanya di sini adalah berapa pembeliannya? Sekarang kita cek nih. Ini di sini nih ada 7 akun yang diketahui. Nah, kira-kira apakah semua akun ini akan kita pakai untuk menyelesaikan soal nomor 2? Ya. Mencari pembelian itu kita membutuhkan yang namanya formula HPP. Ya. Dalam formula HPP hanya akun-akun ini saja yang dibutuhkan. Artinya di sini akun seperti penjualan dan retur penjualan ini tidak kita gunakan. Oke, ya. Akun penjualan dan retur penjualan tidak kita gunakan. Jadi kita bisa langsung skip ya kedua akun tersebut. Nah, sebenarnya untuk mencari pembelian ini ada rumusnya ya. Ini ada rumusnya. Mungkin kalau kalian yang pakai bukunya Sumarso, kemudian Haryono Yusuf, atau mungkin buku ketika waktu kalian SMA ya, itu ada rumusnya untuk mencari pembelian tuh apa, ditambah apa, dikurangi apa gitu ya. Nah, cuma di sini saya ingin memberikan contoh penyelesaian manakala kita nggak hafal rumusnya gitu. Jadi anggap saja saya itu lupa sama rumusnya mencari pembelian. Gitu ya. Saya lupa rumusnya mencari pembelian. Yang saya tahu adalah ini formula HPP tadi ya. Yang saya tahu adalah formula HPP tadi. Nah, caranya gimana? Ini kita isikan ya. Ini kita isikan dulu angka-angka yang ada di sini, kita pindahkan ke sini dulu. Kita pindahkan ke sini dulu. Contoh misalnya,
Persediaan awal, di sini kan sudah diketahui ya. Persediaan awal nilainya 36 juta. Kemudian pembelian ini yang dicari. Ini yang dicari. Kemudian beban angkut. Ya. Beban angkut di sini sudah diketahui juga nilainya adalah 4 juta. Nah, kemudian retur pembelian. Retur pembelian di sini nilainya 1.600.000. Kemudian pembelian bersih ini tidak diketahui ya. Potongan pembelian tidak ada dalam keterangannya, di sini tidak ada. Kemudian barang tersedia untuk dijual juga ini tidak diketahui besarnya berapa. Persediaan barang dagangan akhir ini diketahui nilainya adalah 32 juta. Oke, 32 juta. Kemudian harga pokok penjualan ini diketahui nilainya adalah 86 juta. Ya. Oke. Kalau saya mendapatkan soal seperti ini ya, kemudian saya lupa rumusnya tadi untuk menghitung pembelian tuh rumusnya seperti apa, saya lupa ya, saya menggunakan cara cepatnya begini. Jadi ini kan sudah ada beberapa item yang kita ketahui ya. Sudah ada beberapa item yang kita ketahui. Kalau kita start dari atas, kalau kita mulai dari atas, ini nggak akan ketemu jawabannya ya. Kenapa nggak ketemu? Karena pembelian bersihnya kan nggak diketahui. Ya kan? Pembelian bersihnya nggak diketahui, jadi kita nggak bisa menentukan berapa besarnya pembelian. Kemudian, bagaimana kalau misalnya kita mulai dari bawah? Nah, kita coba ya. Misalnya kita mulai dari bawah. Tadi masih ingat ya, harga pokok penjualan itu adalah dari barang tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan akhir, ya kan? Dalam formulanya itu ya, seperti yang misalnya nomor 1 nih, HPP itu adalah hasil dari barang tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan akhir. Nah, sementara di sini yang diketahui adalah HPP dan juga persediaan akhirnya. Berarti ini mudah saja nih, untuk mencari barang tersedia untuk dijualnya, kita tinggal menjumlahkan HPP-nya, ya, HPP-nya kita jumlahkan dengan persediaan akhir. Ya, jadi kita dapat di sini barang tersedia untuk dijualnya adalah sebesar 118 juta. Oke. Nah, kemudian pembelian bersih ya. Kita coba ingat-ingat lagi tadi ya. Tadi persediaan awal kita tambah dengan pembelian bersih itu menghasilkan BTUD, ya, barang tersedia untuk dijual. Sekarang persediaan awalnya di sini diketahui nih, pembelian bersihnya kita cari, sedangkan BTUD-nya sudah diketahui. Ya, berarti di sini mudah saja ini ya. Kita mencari pembelian bersihnya, berarti di sini barang tersedia untuk dijual kita kurangi dengan persediaan awalnya ya. Nah, ini kita peroleh nilainya adalah 82 juta. Oke. Nah, berarti di sini pembeliannya ya, pembeliannya di sini kita bisa caranya ini berarti 82 juta. 82 juta ya. Kita tambah 1.600.000, kemudian kita kurangi 4 juta. Ya, jadi di sini kita dapat pembeliannya senilai 79.600.000. Oke, kita tandai ya. Nah, ini yang dicari. Kenapa Bu? Kok retur pembelian kan sifatnya mengurangi. Kenapa kok di sini jadi menambah? Karena kan ini kita mencari yang kebalikannya ya. Kita mencari arah sebaliknya, bukan dari atas ke bawah ya, tapi kita mencari dari bawah ke atas ya. Berarti formulanya itu dirubah semua, yang tadinya positif menjadi negatif itu. Ya, yang tadinya menambah jadi mengurangi, yang tadinya mengurangi jadi menambah. Oke, nomor 2
Kita sudah selesaikan. Sekarang kita lanjut nomor ketiga nih. Sekarang kita lanjutkan nomor 3. Ya, untuk nomor 3 di sini. Nah, nomor 3-nya di sini. Dengan menggunakan data berikut, diminta hitunglah HPP-nya, kemudian persediaan akhirnya, dan bagian C-nya adalah laba bersih. Kita ketahui ini datanya. Ini datanya yang diketahui. Kemudian kita cek dulu ya. Kalau misalnya kita mencari poin A nih, HPP. HPP tadi butuh apa aja sih? HPP itu yang pertama kita butuh persediaan awal. Kemudian kita butuh persediaan akhir. Tapi ketika kita cek di sini, persediaan akhirnya tuh nggak diketahui, ya kan? Nah, sedangkan pada poin B ini ternyata persediaan akhirnya itu yang kita cari gitu ya. Artinya kita nggak bisa Artinya kita nggak bisa menggunakan formula HPP untuk mencari HPP. Paham nggak? Nah, oke ya. Artinya, maksud saya, kita nggak bisa mencari HPP menggunakan formula ini. Ya. Kita nggak bisa mencari HPP menggunakan formula ini. Karena apa? Persediaan akhirnya nggak diketahui. Ya. Jadi, kita bisa skip cara yang ini. Terus pakai cara apa dong kalau gitu? Nah, kita bisa menggunakan bantuan dari laporan laba rugi tadi ya, dari laporan laba rugi. Karena di laporan laba rugi kan juga kan ini ada mengenai HPP ya. Oke. Oke, kita coba ya. Nah, yang pertama di sini datanya ada data mengenai penjualan. Kemudian ada data mengenai potongan penjualan. Kemudian, nah sudah ya, penjualan dan potongan penjualan. Di sini kita cek di sini. Penjualannya nilainya adalah 6.230 juta. Oke. Nah, kemudian potongan penjualannya berapa nih nilainya? Potongan penjualannya nilainya adalah 70 juta. Oke. Berarti di sini nanti kita akan memperoleh penjualan bersih. Karena retur penjualannya nggak diketahui ya, jadi kita bisa langsung tentukan penjualan bersihnya. Penjualan bersihnya berarti ini penjualan kita kurangi dengan potongan penjualan. Nah, penjualan bersihnya diperoleh senilai 616 juta berapa nih? 616 juta 6.160 juta. Ya. Kemudian di sini nanti ini ada HPP kan? HPP, kemudian laba kotor. Nah, sedangkan ini HPP-nya kan kita cari nih. Ya, kita tandai dulu, oke. Nah, HPP-nya kita cari. Kita cek laba kotornya ada nggak nih di sini? Oh, laba kotornya ternyata diketahui nih. Laba kotornya senilai 2.920 juta. Oke, nah berarti ini mudah saja nih. Mencari HPP-nya ya berarti penjualan bersih, ya kan? Penjualan bersih dikurangi dengan laba kotor. Oke, jadi ini HPP-nya nilainya adalah 3.240 juta. Nah, kita lanjut ke poin B nih, persediaan akhir. Nah, kalau mencari persediaan akhir berarti mau nggak mau kita nanti pakai formula HPP ya, kita memakai formula HPP. Nah, tapi di sini kita sekalian nih menyelesaikan poin C, mencari laba bersih. Karena ini masih berkaitan adanya di laporan laba ruginya ya. Ini di laporan laba ruginya. Laba kotor, laba kotor berarti di sini kan dikurangi dengan biaya operasi ya. Biaya operasinya nilainya adalah 2.500.000.000. Berarti di sini laba bersihnya adalah laba kotor dikurangi dengan biaya operasi. Nah, ini adalah laba bersih. Jadi yang poin A dan poin C ini langsung terjawab ya dengan menggunakan laporan laba rugi. Oke. Nah,
Sekarang kita akan mengerjakan yang poin B-nya. Kita akan mengerjakan yang poin B-nya. Poin B-nya di sini persediaan awal, kemudian kita tambah dengan pembelian, kemudian retur pembelian, kemudian potongan pembelian nggak ada ya, kemudian ada biaya angkut, kemudian nanti di sini akan muncul pembelian bersih, kemudian BTUD, kemudian persediaan akhir, dan terakhir adalah HPP. Nah, semoga ini benar ya. Nanti kalau misalnya pengerjaan saya ada yang keliru, nanti mohon dikoreksi ini. Oke, persediaan awalnya di sini diketahui 1 miliar. 1 miliar 200 juta. Kurang nolnya 1 kayaknya. 1 miliar 200 juta. Oke. Kemudian pembeliannya. Pembeliannya ini nilainya adalah 3 miliar 250 juta. Retur pembeliannya nilainya adalah 190 juta. Kemudian biaya angkutnya 140 juta. Nah, kita tinggal mencari pembelian bersih ya. Pembelian bersih tadi masih sama ya. Pembelian kita kurangi dengan retur. Pembelian dikurangi retur, kemudian ditambah biaya angkut. Nah, selanjutnya ini BTUD ini berarti persediaan awal kita tambah dengan pembelian bersih. Hasilnya adalah 4 miliar 440 juta. Persediaan akhirnya ini yang kita cari ya, kita tandai dulu. Kemudian HPP-nya tadi sudah diketahui itu 3 miliar 240 juta. 3 miliar 240 juta. Nah, berarti di sini persediaan akhirnya BTUD kita kurangi dengan HPP. Nah, jadi di sini persediaan akhirnya nilainya adalah 1 miliar 116 juta. Oke. Mungkin sampai nomor 3 dulu ya. Nanti untuk di ilustrasi selanjutnya nanti akan saya lanjutkan untuk nomor 4 dan seterusnya gitu ya. Sampai nanti kita menjelang UAS kita mudah-mudahan keburu nih membahas semua soalnya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.